Langit sore itu tampak mendung, seakan ikut menambah beban suasana kota yang bergolak. Jalanan utama dipenuhi lautan manusia, berdesakan, berteriak, menuntut perubahan yang mereka rasa sudah terlalu lama diabaikan. Suara Toa menggelegar, membelah udara dengan orasi yang menyulut semangat dan amarah. Spanduk-spanduk terbentang, wajah-wajah lelah namun penuh tekad berbaris rapat, menandakan bahwa ini bukan sekadar keramaian biasa. Ini adalah jeritan rakyat yang tak bisa lagi ditahan. Asap dari obor yang dibakar membuat udara kian pekat. Teriakan, hidup rakyat, bergema dari segala arah. Bergema hingga membuat gedung-gedung tua di sekitarnya seolah ikut bergetar. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan kini berubah menjadi lautan manusia yang tak terbendung. Ketegangan makin memuncak ketika barisan aparat berdiri kaku di sisi jalan, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mata mereka tajam, wajah tegang, siap menahan amarah yang bisa saja meledak kapanpun. Di tengah riuh itu, ketakutan bercampur dengan keberanian. Para pedagang kecil yang biasa mencari nafkah di trotoar menutup lapak mereka, khawatir terjebak di tengah gelombang massa. Anak-anak muda berdiri paling depan, menggenggam erat poster dengan tulisan-tulisan pedas yang menohok para pemegang kekuasaan. Di antara mereka ada wajah-wajah penuh harap. Ada pula mata yang menyimpan luka panjang akibat janji-janji yang tak pernah ditepati. Seseorang berdiri di atas mobil komando, memegang pengeras suara dengan tangan gemetar namun penuh semangat. Kita sudah terlalu lama dibungkam. Kita sudah terlalu lama menunggu keadilan. Teriaknya lantang. Gelombang sorakan langsung membalas. Ribuan suara menyatu jadi satu dentuman yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Itu bukan sekadar orasi, melainkan teriakan dari luka yang mengendap di dada rakyat. Langkah kaki berirama menambah dramatis suasana. Massa berjalan perlahan maju, menekan garis aparat yang berdiri membentuk pagar manusia. Tegangan di udara kian menebal. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah sore itu akan berubah menjadi malam penuh bentrokan? Apakah darah akan tumpah di jalanan demi sebuah tuntutan yang terus digemakan? Sebuah botol plastik dilempar ke udara, jatuh dan pecah di dekat kaki aparat. Seketika kerumunan gaduh, suara teriakan makin keras, seakan ledakan besar akan segera pecah. Beberapa orang mendorong pagar kawat, mencoba menerobos, sementara yang lain berteriak agar tetap tenang. Keriuhan itu seperti ombak yang menghantam karang, tak terbendung, tak terhentikan. Namun di balik kericuhan, ada wajah-wajah yang tetap berharap suara mereka akan sampai ke telinga yang benar. Mereka tak ingin kekerasan, mereka hanya ingin didengar. Tapi harapan itu bagai benang tipis yang siap putus kapan saja, tergilas oleh amarah massa yang mulai kehilangan kesabaran. Suara Toa kembali terdengar, kali ini lebih emosional. Kalau pemimpin kita tidak mau turun, maka biarlah kita paksa mereka untuk melihat penderitaan kita. Seruan itu membuat suasana semakin panas. Beberapa orang mulai mengetuk-ngetuk pagar besi dengan kayu. Suara dentumannya menambah dramatis suasana, menggetarkan dada setiap orang yang menyaksikan. Di sisi lain, para aparat mulai bersiap, helm terpasang, tameng diangkat, dan tongkat digenggam erat. Semua tahu, satu percikan kecil saja bisa membuat api besar membakar seluruh suasana. Jalanan berubah jadi panggung ketegangan, seolah hanya menunggu satu aba-aba untuk meledak. Dan tepat di momen paling menegangkan itulah, semua mata mendadak menoleh ke satu arah. Dari kejauhan, sosok yang tak terduga perlahan muncul. Bukan orator, bukan aparat, melainkan seorang tokoh yang dikenal rakyat. Langkahnya tenang, wajahnya datar namun penuh wibawa. Sorak riuh mendadak terhenti, seakan seluruh keramaian tersedot dalam keheningan yang tak biasa. Semua bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Langkah-langkahnya terdengar mantap meski tertutup oleh riuh massa. Dari balik kerumunan, Deddy Mulyadi muncul tanpa pengawalan berlebihan. Ia hanya ditemani beberapa orang terdekat, bukan pasukan keamanan dengan tameng baja. Sorot matanya menatap lurus ke arah ribuan pendemo, tanpa gentar sedikitpun. Orang-orang yang tadinya berteriak kini mendadak terdiam, bingung sekaligus terkejut melihat keberanian seorang tokoh politik yang biasanya jauh dari keramaian, kini berjalan tepat ke tengah pusaran amarah rakyat.
Udara sore yang semula panas oleh teriakan mendadak terasa hening. Tangan-tangan yang menggenggam poster perlahan menurun, seolah ingin memastikan bahwa yang mereka lihat bukanlah ilusi. Dedi terus melangkah maju, melewati barisan aparat yang refleks menoleh, heran dengan tindakannya yang tak terduga. Sementara itu, kamera-kamera ponsel mulai terangkat, merekam setiap detik yang terasa seperti momen bersejarah. Seorang pendemo di barisan depan berbisik pelan. Itu Dedi Mulyadi, kan? Bisikan itu menyebar cepat, berubah jadi gumaman yang menular dari satu mulut ke mulut lain. Dalam hitungan detik, ribuan pasang mata kini tertuju pada satu sosok yang berdiri tanpa tameng, tanpa mikrofon, hanya dengan dirinya sendiri. Ketika jarak hanya tinggal beberapa langkah dari massa, beberapa orang di garis depan spontan menegakkan badan. Sebagian mundur setengah langkah, tak tahu harus bersikap apa. Dedi mengangkat tangan kanannya, bukan untuk melarang atau menolak, melainkan memberi isyarat sederhana agar semua orang menenangkan diri. Isyarat itu justru membuat suasana makin dramatis. Seolah-olah satu gerakan kecilnya mampu meredam gelombang ribuan manusia. Assalamualaikum. Suaranya lantang, namun tidak menggelegar. Nada bicaranya lembut, tapi cukup untuk menembus riuh massa. Kalimat salam itu bagai tetesan hujan di tengah bara api. Orang-orang yang semula berteriak kini terdiam, hanya mendengarkan. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang tidak dibuat-buat, sebuah ketulusan yang membuat hati banyak orang terguncang. Seorang pemuda yang sejak tadi lantang berorasi dengan toa menatapnya lekat-lekat. Tangan yang menggenggam pengeras suara mulai bergetar. Kenapa beliau datang sendiri? Pikirnya. Di kepalanya, pemimpin biasanya hanya bicara di balik podium atau lewat media. Tapi kini, tokoh itu berdiri langsung di depan mereka, menatap tanpa rasa takut. Langkah Dedi terhenti tepat di depan pagar kawat yang membatasi pendemo dengan aparat. Namun, alih-alih berhenti, ia justru menyingkirkan pagar itu dengan tangannya sendiri. Tidak ada perlawanan, tidak ada benturan. Ia melewati batas yang selama ini memisahkan rakyat dengan kekuasaan. Aksi itu membuat kerumunan sontak menarik napas panjang, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Kalau kalian ingin bicara, bicaralah kepada saya. Saya datang ke sini bukan untuk melawan, tapi untuk mendengar, ucapnya, tegas namun tetap menenangkan. Kalimat itu menggema, membekas di hati setiap orang yang hadir. Sesuatu yang sederhana, namun terasa sangat jarang keluar dari mulut seorang pemimpin. Suasana mendadak berubah. Amarah yang tadinya siap meledak kini terhenti di udara. Mata-mata yang penuh kebencian berganti menjadi mata yang penuh rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat sejauh mana keberanian sosok itu. Apakah benar ia mau mendengarkan? Atau hanya datang sebagai pencitraan semata? Dalam hening yang tebal, seseorang dari kerumunan akhirnya maju perlahan. Menatap Dedi dengan mata berkaca-kaca. Kalau benar kau datang untuk mendengar, maka dengarkanlah jeritan kami, katanya. Saat itu juga, ribuan pasang mata kembali hidup, menanti dialog yang mungkin akan mengubah. Detik itu, ribuan orang yang sebelumnya berteriak lantang seolah kehilangan suara mereka. Jalanan yang tadi bergemuruh oleh dentuman orasi kini dipenuhi keheningan yang begitu menegangkan. Semua pandangan terpusat pada satu titik, sosok Dedi Mulyadi yang berdiri tepat di depan kerumunan. Tanpa penghalang, tanpa rasa gentar. Hening itu bukan hening biasa. Ia terasa berat, seolah udara di sekeliling menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Beberapa pendemo saling berpandangan, bingung harus berteriak atau diam. Tangan yang tadinya menggenggam kayu dengan erat kini mulai menurun. Poster-poster yang diangkat tinggi perlahan goyah, seolah kehilangan tenaga. Ada sesuatu pada kehadiran Dedi yang membuat amarah mereka tertahan, seperti gelombang besar yang mendadak membeku sebelum menghantam daratan. Dedi menatap satu persatu wajah di depannya. Matanya tidak menyimpan kemarahan, melainkan ketulusan. Saya tidak datang untuk melarang kalian menyuarakan isi hati. Saya datang karena saya percaya suara rakyat tidak boleh dipisahkan dari telinga pemimpinnya. Ucapnya perlahan, tapi setiap kata menusuk ke dalam dada mereka yang mendengar. Seorang wanita parubaya yang berdiri di tengah kerumunan mendadak meneteskan air mata. Ia menggenggam erat tangan anaknya,
yang masih remaja namun sudah berdiri di barisan massa. Selama bertahun-tahun, ia selalu merasa pemimpin hanyalah sosok jauh di balik layar televisi. Namun hari itu, seorang tokoh hadir nyata di depan matanya, tanpa batas, tanpa sekat. Pemuda yang tadi berorasi dengan toa kini terdiam, tangannya bergetar, dan ia menundukkan kepala, bukan karena takut, melainkan karena tersentuh. Kalau benar ia mau mendengar, mungkin inilah saatnya suara kita akhirnya sampai, pikirnya dalam hati. Ia pun perlahan menurunkan pengeras suara yang sejak tadi ia genggam erat, membiarkan situasi dipimpin oleh hening yang menyejukkan. Suasana kian dramatis ketika para aparat yang berdiri tegang pun ikut melonggarkan sikap mereka. Tameng yang tadinya tegak perlahan diturunkan. Tongkat yang tergenggam erat kini tergantung di samping kaki. Mereka pun takjub melihat bagaimana satu sosok tanpa senjata mampu menenangkan ribuan orang yang siap meledak. Bicara, kata Dedi lagi. Kali ini lebih tegas. Saya ingin dengar apa yang kalian rasakan. Jangan hanya teriak di jalan. Sampaikan di hadapan saya. Karena pemimpin bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimintai pertanggungjawaban. Kalimat itu membuat beberapa orang spontan bersorak kecil. Bukan sorakan amarah, melainkan sorakan lega, seolah sebuah pintu akhirnya terbuka. Kerumunan yang tadinya panas perlahan berubah menjadi forum tak resmi. Orang-orang mulai maju, masih dengan wajah serius, tapi tidak lagi dengan nada teriak. Seorang pria tua maju paling depan, menatap Dedi dengan mata penuh keriput namun tajam. Kalau kau benar mendengar, dengarkanlah kami. Kami bukan musuhmu, kami hanya ingin keadilan. Kata-kata pria itu menggema lebih kuat dari orasi manapun yang sebelumnya bergema di jalanan. Orang-orang mengangguk, merasa terwakili. Dedi mengangguk pelan, tangannya terkepal di dada, tanda ia benar-benar mendengarkan. Suasana yang semula bagai bara api kini berganti jadi ruang penuh rasa penasaran. Apa yang akan ia jawab? Apa langkah yang akan ia ambil? Di balik hening itu, ada getaran kuat yang tidak terlihat. Rakyat merasakan harapan baru, meski samar, mulai tumbuh di dada mereka. Dan di tengah jalanan yang penuh debu, sejarah kecil sedang ditulis, seorang pemimpin berani turun. Dan rakyat, untuk pertama kalinya, benar-benar merasa didengar. Hening yang panjang akhirnya pecah ketika seorang pria muda maju ke depan. Wajahnya penuh keringat, matanya merah karena amarah bercampur lelah. Ia menatap Dedi dengan tatapan ragu sekaligus berani. Kalau benar kau datang untuk mendengar, maka dengarkanlah jeritan kami. Ucapnya, suaranya bergetar namun jelas. Ratusan pasang mata menoleh kepadanya, memberi ruang bagi kata-kata yang terasa lahir dari isi hati seluruh massa. Dedi mengangguk pelan, menatap pemuda itu tanpa menghakimi. Bicara, nak, jangan takut. Hari ini aku ada di sini sebagai telinga kalian, bukan sebagai penguasa. Kalimat itu membuat dada banyak orang terasa sesak. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi panggung tinggi yang memisahkan pemimpin dengan rakyat. Yang ada hanyalah seorang manusia yang berani merendahkan dirinya di hadapan ribuan orang. Pemuda itu menghela napas dalam, lalu berteriak lantang. Kami lapar, kami lelah, kami tidak butuh janji-janji kosong. Kami butuh bukti bahwa kalian yang kami pilih tidak melupakan kami. Sorak massa langsung meledak. Kali ini bukan dalam amarah membabi buta, tapi dalam semangat yang menemukan wadahnya. Suara mereka kini benar-benar terdengar, bukan sekadar teriakan yang terhanyut angin. Seorang ibu rumah tangga ikut maju, menggendong bayinya yang terlelap. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kami hanya ingin hidup layak. Harga-harga naik, tapi penghasilan kami tak pernah cukup. Apa salah kami, Pak? Apa salah anak-anak kami? Kalimat itu membuat kerumunan terdiam sejenak. Isak tangis samar terdengar, menyelinap di antara ribuan suara. Dedi menunduk, lalu duduk di atas aspal yang panas, tepat di depan wanita itu. Tindakannya membuat ribuan orang tercengang. Ia tidak berdiri di podium. Ia memilih duduk di tanah yang sama dengan rakyat. Ibu, katanya lirih, tidak ada yang salah dengan kalian. Yang salah adalah ketika pemimpin berpaling dari rakyatnya. Maka biarkan saya ada di sini, duduk bersama kalian, mendengarkan satu persatu. Suasana berubah drastis. Banyak orang yang awalnya siap bentrok kini mulai maju bukan untuk menyerang,
melainkan untuk menyampaikan keluh kesah. Satu persatu mereka bicara tentang pekerjaan yang hilang, tentang sekolah anak yang tak terbayar, tentang janji-janji yang selama ini hanya jadi angin lalu. Jalanan yang tadi panas oleh amarah kini menjadi ruang curhat terbesar yang pernah ada. Dedi mendengarkan dengan sabar, tidak menyela, hanya mengangguk atau sesekali mengulurkan tangan menenangkan yang berbicara. Setiap kalimat yang keluar dari mulut rakyat seperti cambuk, namun wajahnya tetap tegar. Ia tahu, inilah saat di mana ia harus menanggalkan segala atribut kekuasaan dan benar-benar menjadi manusia di tengah manusia lainnya. Ketika giliran seorang pria tua berbicara, suaranya berat namun tegas. Kami sudah terlalu lama menunggu, terlalu lama berharap. Kau datang ke sini, itu keberanian. Tapi apa yang bisa kau lakukan setelah ini? Jangan sampai kehadiranmu hanya jadi angin lalu. Kalimat itu seperti ujian terakhir, sebuah tantangan di hadapan ribuan saksi. Dedi menarik napas panjang, menatap pria itu dalam-dalam. Saya tidak akan berjanji muluk, Pak. Saya hanya berjanji untuk tidak lari dari kalian. Saya tidak datang membawa semua jawaban, tapi saya datang dengan keberanian untuk berjuang bersama kalian. Suaranya mantap, jujur, tanpa retorika yang rumit. Dan justru karena kesederhanaannya, kata-kata itu menghantam hati setiap orang. Kerumunan mendadak riuh dengan tepuk tangan. Beberapa orang bersorak, sebagian lain menitikkan air mata. Dialog itu tidak hanya menggetarkan telinga, tapi juga jiwa. Untuk pertama kalinya, rakyat merasa bahwa kata-kata mereka benar-benar diperhitungkan. Dan untuk pertama kalinya pula seorang pemimpin merasakan langsung luka yang mereka tanggung. Dari sore itu, hubungan yang tadinya renggang mulai terjalin kembali oleh satu hal sederhana, keberanian untuk mendengar. Sore itu, jalanan yang sebelumnya panas oleh orasi kini berubah menjadi ruang pengakuan terbesar. Satu persatu rakyat maju, menyampaikan keluh kesah mereka. Suaranya bergetar, kadang pecah oleh tangis, kadang meledak oleh amarah yang tertahan terlalu lama. Jeritan itu bukan sekadar suara, melainkan luka yang selama ini terbungkam. Di antara kerumunan, semua orang mendengarkan, termasuk Dedi yang duduk tenang, wajahnya menunduk penuh empati. Seorang buruh pabrik maju dengan tangan penuh kapalan. Kami kerja siang malam, Pak, tapi upah kami tak cukup untuk beli beras sebulan. Sementara mereka yang duduk di kursi empuk hanya tahu meminta lebih banyak dari keringat kami. Suaranya parau, namun tegas. Rakyat di sekitarnya mengangguk, karena itu bukan hanya kisahnya, melainkan kisah ribuan orang lain. Lalu seorang petani dengan baju penuh tanah ikut bersuara. Ia menggenggam seikat padi yang dibawanya dari kampung. Kami menanam, tapi harga jual tidak pernah berpihak pada kami. Pupuk mahal, hasil murah. Kami bekerja untuk perut orang lain, sementara perut anak-anak kami tetap kosong. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Kerumunan seolah ikut merasakan pedih yang ia bawa dari sawahnya. Tangisan seorang ibu muda memecah suasana. Dengan suara lirih ia berkata, "Anak saya berhenti sekolah karena kami tak mampu bayar seragam. Saya malu pada anak saya, Pak. Saya bilang nanti kalau ada rezeki, dia bisa sekolah lagi. Tapi sampai hari ini rezeki itu tak pernah datang." Suara isaknya merambat cepat, membuat banyak orang menunduk, tak kuasa menahan air mata. Seorang pedagang kecil pun maju, membawa gerobak tua yang sudah reyot. "Saya dagang keliling dari subuh sampai malam, tapi hasilnya hanya cukup untuk bayar hutang. Anak-anak saya sering tidur tanpa makan. Kami bukan malas, kami hanya kalah oleh keadaan. Apa masih ada tempat untuk orang kecil seperti kami di negeri ini?" Kalimatnya menggema, membuat kerumunan makin larut dalam kesedihan. Dedi mendengarkan semuanya tanpa memotong, meski matanya mulai basah. Sesekali ia mengangguk, sesekali ia menghela napas panjang. Setiap kalimat rakyat bagai beban yang dititipkan langsung ke pundaknya. Namun ia tetap duduk, tetap menatap, karena ia tahu inilah saatnya rakyat butuh telinga yang benar-benar hadir, bukan janji-janji kosong yang terucap lewat mimbar. Jeritan demi jeritan terus mengalir. Ada yang marah, ada yang menangis, ada yang hanya mampu berdiri dengan suara bergetar. Tetapi semuanya memiliki benang merah yang sama, keadilan yang mereka dambakan.
kehidupan layak yang selalu terasa jauh dari genggaman. Suara-suara itu menjadi simfoni luka yang tak bisa diabaikan lagi. Di tengah tangis dan teriakan itu, Dedi merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan hanya unjuk rasa. Ini adalah potret nyata dari rakyat yang selama ini dipinggirkan. Ia sadar, mereka tidak datang untuk mencari sensasi. Mereka datang karena perut mereka lapar, hati mereka hampa, dan masa depan anak-anak mereka suram. Tiba-tiba, seorang bocah kecil berlari ke depan. Dengan polos ia berkata, "Pak, saya cuma mau bilang, saya mau sekolah lagi." Kalimat sederhana itu menghantam semua orang. Suasana yang tadinya dipenuhi suara keras mendadak hening. Hanya tersisa isak tangis yang pecah di sana-sini. Jeritan rakyat sore itu menjadi saksi bahwa di balik angka-angka pembangunan, ada wajah-wajah yang terlupakan. Dan di tengah jalanan berdebu itu, jeritan mereka akhirnya menemukan telinga seorang pemimpin. Bukan untuk diberi janji, melainkan untuk didengar, dipahami, dan mungkin, untuk pertama kalinya, diperjuangkan bersama. Keheningan menutup jeritan terakhir rakyat. Wajah-wajah penuh luka kini menatap lurus ke arah Dedi, menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar simpati. Mata mereka basah, dada mereka sesak, namun dalam hati masih tersisa satu hal yang belum padam, harapan. Harapan bahwa kali ini, jawaban yang mereka dapatkan tidak akan sama dengan ribuan janji yang pernah mereka dengar sebelumnya. Dedi menarik napas panjang. Ia berdiri perlahan, bukan dengan sikap angkuh, melainkan dengan tubuh yang menanggung berat beban suara rakyat. Sorot matanya menyapu seluruh kerumunan, menatap mereka satu persatu seakan ingin memastikan bahwa setiap wajah tercatat dalam hatinya. "Saya sudah mendengar semua," ucapnya tenang. "Dan saya tidak bisa berpura-pura seakan saya punya jawaban atas semua masalah ini." Kata-katanya membuat banyak orang tercengang. Pemimpin biasanya menjanjikan hal besar, membakar semangat dengan retorika. Tapi hari itu, ia justru mengakui keterbatasannya. "Saya bukan dewa. Saya bukan penyihir. Saya tidak bisa mengubah nasib kalian hanya dengan satu kata. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak akan lari dari kalian. Saya akan bersama kalian, di jalan ini, dalam perjuangan ini." Suara itu sederhana, namun menggetarkan. Rakyat mendengarnya bukan sebagai pidato, melainkan sebagai kejujuran. Seorang ibu yang tadi menangis terseduh kini menatapnya dengan mata berbinar. Seorang pemuda yang tadinya penuh amarah menggenggam erat tangannya sendiri, seolah menahan rasa haru yang tiba-tiba membanjir. Kalau pemimpin hanya hadir di podium, kalian berhak kecewa. Kalau pemimpin hanya datang saat butuh suara, kalian berhak marah. Tapi hari ini, saya datang bukan untuk itu. Saya datang untuk duduk bersama kalian, merasakan debu jalanan yang sama, dan berjanji untuk berjuang di jalan yang sama. Kalimat itu bergema, dan kerumunan serentak bergemuruh dengan tepuk tangan dan sorakan lega. Air mata jatuh di pipi seorang pria tua yang tadi sempat menantangnya. Ia menunduk dalam, lalu berbisik lirih. "Beginilah seharusnya seorang pemimpin." Kata-kata itu segera menyebar dalam bisikan, lalu menjadi teriakan serempak dari massa. Tidak ada lagi amarah, yang ada hanyalah rasa kagum bercampur harapan yang baru tumbuh. Dedi melangkah ke tengah, lalu menggenggam tangan bocah kecil yang ingin sekolah lagi. "Nak, aku tidak bisa menjanjikan semuanya sekarang, tapi aku berjanji akan berjalan sampai kau bisa kembali ke sekolahmu. Kau adalah alasan kenapa kami harus berjuang." Bocah itu tersenyum malu, dan senyum kecil itu menjadi cahaya paling terang sore itu. Ribuan orang serempak bersorak, bukan sorak kebencian, melainkan sorak keyakinan. Mereka tahu jalan masih panjang, mereka tahu penderitaan belum hilang, tapi setidaknya ada satu sosok yang berani berdiri bersama mereka tanpa jarak. Dan itu lebih dari cukup untuk menghidupkan kembali asa yang hampir padam. Di tengah riuh tepuk tangan, Dedi menutup dengan kalimat sederhana. "Perjuangan ini bukan perjuangan saya seorang. Ini perjuangan kita. Kalau kita mau berdiri bersama, tak ada tembok setinggi apapun yang bisa memisahkan rakyat dari keadilannya." Kata-kata itu langsung disambut sorak panjang, menggema hingga jauh melewati bangunan-bangunan tua di sekitarnya. Hari itu, jawaban Dedi bukan berupa janji muluk,
melainkan keberanian untuk jujur dan mau berjalan bersama rakyat. Dan justru karena itulah, kata-kata sederhana itu terasa menyentuh lebih dalam daripada 1000 pidato indah yang pernah mereka dengar. Sore itu, di jalanan berdebu, rakyat menemukan kembali alasan untuk percaya. Riuh tepuk tangan dan sorakan yang menggema akhirnya mereda, meninggalkan suasana yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Jalanan yang tadinya panas oleh amarah kini dipenuhi rasa haru yang menekan dada setiap orang. Banyak yang tidak mampu berkata-kata, hanya bisa menatap satu sama lain dengan mata berkaca-kaca. Di antara kerumunan, isak tangis mulai terdengar pelan, lalu menjalar ke sudut-sudut lain, seakan seluruh rakyat menyadari betapa dalam luka yang mereka bawa selama ini. Seorang ibu yang sejak tadi menggenggam bayinya berlutut di hadapan Dedi. Air matanya tak terbendung. "Terima kasih, Pak, akhirnya ada yang mau mendengar kami," katanya lirih. Bayinya yang masih tertidur menggeliat pelan, seakan ikut merasakan suasana yang begitu emosional. Dedi langsung merunduk, mengusap kepala si kecil dengan lembut. Sebuah gestur sederhana yang membuat kerumunan semakin terenyuh. Di sisi lain, seorang pemuda yang tadinya paling keras berteriak justru kini menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar, tangisnya pecah. Teman-temannya merangkul, mencoba menenangkan. Tapi ia hanya bisa berkata di sela tangisnya, "Kenapa baru sekarang ada yang begini? Kenapa baru sekarang kita merasa didengar?" Kata-kata itu menusuk jantung semua yang hadir, membuat banyak orang semakin tidak mampu menahan air mata. Pria tua yang tadi menantang Dedi kini ikut terisak. Ia menghampiri dengan langkah gemetar, lalu menjabat tangan sang pemimpin. "Saya keras bukan karena benci, tapi karena saya terlalu lama kecewa," ujarnya dengan suara parau. Dedi menatapnya dalam, lalu memeluk erat tubuh renta itu. Pemandangan itu membuat jalanan bergemuruh lagi. Kali ini bukan oleh teriakan amarah, melainkan oleh tepuk tangan panjang yang bercampur dengan tangis rakyat. Di tengah suasana itu, beberapa aparat yang sejak awal bersiap dengan tameng pun mulai goyah. Ada yang menunduk. Ada yang diam-diam mengusap mata. Mereka yang tadinya berdiri sebagai pagar pembatas kini justru merasa ikut menjadi bagian dari cerita besar ini. Tidak sedikit dari mereka yang diam-diam meneteskan air mata di balik helm baja mereka. Dedi kemudian berdiri di tengah kerumunan, dengan suara yang pelan namun penuh kekuatan. "Tangisan kalian bukan tanda kelemahan. Tangisan ini adalah bukti bahwa hati kita masih hidup. Kita menangis bukan karena menyerah, tapi karena kita tahu masih ada harapan untuk diperjuangkan." Kalimat itu membuat isak semakin pecah, seolah setiap kata mengalirkan izin bagi rakyat untuk melepaskan beban yang selama ini mereka pendam. Rakyat yang tadinya berdiri kaku kini saling berpelukan. Ada yang merangkul orang asing di sampingnya. Ada yang menggenggam tangan sesamanya. Seakan luka yang mereka bawa bisa lebih ringan jika ditanggung bersama. Suasana itu begitu kontras dengan sore sebelumnya, ketika semua dipenuhi ketegangan dan ancaman bentrokan. Kini, jalanan berubah menjadi ruang penyembuhan. Di antara tangis itu, suara bocah kecil kembali terdengar. "Pak, kalau saya sekolah lagi, nanti Bapak mau lihat saya lulus?" Tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat semua orang terpaku. Dedi berjongkok, menatap anak itu dalam-dalam, lalu menjawab, "Saya akan berdiri di depan sekolahmu suatu hari nanti, melihatmu lulus dengan bangga. Itu janji saya padamu." Bocah itu tersenyum, dan senyum kecil itu menjadi cahaya di tengah air mata. Suasana haru itu terus berlanjut. Kamera ponsel yang merekam setiap detik menangkap wajah-wajah penuh tangis, tawa kecil yang terselip, dan pelukan-pelukan tulus di antara rakyat. Dunia seakan berhenti sejenak untuk menyaksikan bahwa di jalanan berdebu itu, lahir momen yang jarang sekali ditemukan, rakyat dan pemimpinnya bersatu tanpa batas. Hari itu, air mata bukan lagi tanda kelemahan, melainkan bahasa persatuan. Jalanan yang semula penuh bara berubah menjadi lautan emosi yang menyatukan ribuan hati. Dan dari balik tangisan itu, lahirlah sebuah keyakinan baru, bahwa perjuangan tidak harus selalu dengan bentrokan, tapi bisa dimulai dengan keberanian seorang pemimpin untuk hadir dan keberanian rakyat untuk percaya kembali. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan menyala, namun suasana di jalanan itu belum juga padam.
Rakyat masih berkumpul. Sebagian duduk di aspal. Sebagian berdiri dengan mata yang masih sembab karena tangis. Namun kini wajah-wajah itu berbeda. Ada ketenangan, ada senyum kecil, dan ada rasa percaya yang perlahan tumbuh. Apa yang terjadi sore itu bukan lagi sekadar pertemuan biasa, melainkan peristiwa besar yang sedang menulis sejarahnya sendiri. Puluhan kamera ponsel terus menyala, merekam setiap detik yang menggetarkan. Dari pelukan rakyat, tangis seorang ibu, hingga senyum polos bocah kecil yang meminta sekolah lagi, semua terekam jelas. Dalam hitungan menit, rekaman-rekaman itu mulai menyebar ke media sosial. Timeline penuh dengan potongan video yang memperlihatkan Dedi duduk di tanah bersama rakyat, menghapus air mata bocah, hingga memeluk pria tua yang penuh luka kecewa. Video pertama yang viral adalah ketika Dedi berjongkok menatap bocah kecil itu. Kalimatnya yang sederhana, "Saya akan berdiri di depan sekolahmu suatu hari nanti," menjadi potongan kata yang menyentuh jutaan hati. Ribuan komentar mengalir deras, "Beginilah seharusnya pemimpin," tulis seseorang. "Air mata saya jatuh tanpa sadar," tulis yang lain. Malam itu, dunia maya dipenuhi keharuan yang sama dengan yang terjadi di jalanan. Media nasional pun tak tinggal diam. Wartawan yang awalnya hanya meliput aksi demo dengan nada tegang kini menulis tajuk berbeda. Momen haru, Dedi Mulyadi duduk bersama rakyat. Air mata pecah di jalanan. Gambar-gambar itu menghiasi layar televisi, membawa suasana emosional ke ruang-ruang keluarga di seluruh negeri. Apa yang awalnya ditakuti akan jadi bentrokan berdarah, justru berubah menjadi kisah persatuan yang tak terduga. Di warung kopi, di terminal, di rumah-rumah sederhana, orang-orang mulai memperbincangkan peristiwa itu. "Lihat, ternyata masih ada pemimpin yang mau mendengarkan," kata seorang bapak sambil menunjukkan layar ponselnya kepada teman-temannya. "Kalau begini, rakyat pasti mau ikut berjuang," sahut yang lain. Kisah itu menyebar lebih cepat dari api, menyalakan percikan harapan di hati banyak orang. Namun, tidak semua menyambut dengan sukacita. Ada pihak-pihak yang merasa terusik, terutama mereka yang selama ini nyaman dengan jarak antara rakyat dan penguasa. Mereka memandang aksi Dedi sebagai ancaman, sebuah gebrakan yang bisa mengguncang tatanan lama. Di ruang-ruang tertutup, suara-suara sumbang mulai muncul, mencari cara untuk meredam gaung yang mulai membesar. Meski begitu, rakyat tak peduli. Bagi mereka, apa yang terjadi hari itu bukan sekadar tontonan. Itu adalah bukti nyata bahwa suara mereka punya arti, bahwa air mata mereka bisa menggerakkan perubahan. Mereka yang tadinya apatis kini merasa perlu bersuara, merasa punya ruang untuk kembali percaya. Sosial media terus dibanjiri testimoni rakyat yang berkata, "Aku juga ingin didengar. Aku juga ingin pemimpin duduk bersama kami." Dedi sendiri malam itu masih duduk bersama beberapa orang di jalanan. Ia tidak buru-buru pergi meski sorotan kamera terus menempel. Baginya, ini bukan panggung politik, melainkan panggilan hati. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, lalu berbisik lirih, "Semoga Tuhan menguatkan langkah ini." Dan entah bagaimana, bisikan itu seakan merambat ke hati rakyat yang melihatnya. Seorang wartawan mendekat, menanyakan apa yang membuatnya berani turun langsung. Dengan tenang ia menjawab, "Karena saya percaya, pemimpin tidak boleh hanya berdiri di podium. Pemimpin harus berani duduk di tanah yang sama dengan rakyatnya." Jawaban itu langsung menjadi kutipan emas, menghiasi judul berita dan memperkuat gelombang simpati yang makin besar. Malam itu, dunia menyaksikan bagaimana air mata rakyat berubah menjadi viral yang tak terbendung. Apa yang semula dianggap hanya aksi kecil di jalanan, kini menjelma jadi cerita nasional yang menginspirasi. Dan di tengah derasnya arus informasi, satu hal menjadi jelas, kejujuran dan keberanian untuk hadir bersama rakyat adalah senjata paling ampuh yang bisa mengguncang negeri. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan menyala, namun suasana di jalanan itu belum juga padam. Rakyat masih berkumpul, sebagian duduk di aspal, sebagian berdiri dengan mata yang masih sembab karena tangis. Namun kini wajah-wajah itu berbeda. Ada ketenangan, ada senyum kecil, dan ada rasa percaya yang perlahan tumbuh. Apa yang terjadi sore itu bukan lagi sekadar pertemuan biasa,
melainkan peristiwa besar yang sedang menulis sejarahnya sendiri. Puluhan kamera ponsel terus menyala, merekam setiap detik yang menggetarkan. Dari pelukan rakyat, tangis seorang ibu, hingga senyum polos bocah kecil yang meminta sekolah lagi, semua terekam jelas. Dalam hitungan menit, rekaman-rekaman itu mulai menyebar ke media sosial. Timeline penuh dengan potongan video yang memperlihatkan Dedi duduk di tanah bersama rakyat, menghapus air mata bocah, hingga memeluk pria tua yang penuh luka kecewa. Video pertama yang viral adalah ketika Dedi berjongkok menatap bocah kecil itu. Kalimatnya yang sederhana, "Saya akan berdiri di depan sekolahmu suatu hari nanti," menjadi potongan kata yang menyentuh jutaan hati. Ribuan komentar mengalir deras, "Beginilah seharusnya pemimpin," tulis seseorang. "Air mata saya jatuh tanpa sadar," tulis yang lain. Malam itu, dunia maya dipenuhi keharuan yang sama dengan yang terjadi di jalanan. Media nasional pun tak tinggal diam. Wartawan yang awalnya hanya meliput aksi demo dengan nada tegang kini menulis tajuk berbeda. Momen haru, Dedi Mulyadi duduk bersama rakyat. Air mata pecah di jalanan. Gambar-gambar itu menghiasi layar televisi, membawa suasana emosional ke ruang-ruang keluarga di seluruh negeri. Apa yang awalnya ditakuti akan jadi bentrokan berdarah, justru berubah menjadi kisah persatuan yang tak terduga. Di warung kopi, di terminal, di rumah-rumah sederhana, orang-orang mulai memperbincangkan peristiwa itu. "Lihat, ternyata masih ada pemimpin yang mau mendengarkan," kata seorang bapak sambil menunjukkan layar ponselnya kepada teman-temannya. "Kalau begini, rakyat pasti mau ikut berjuang," sahut yang lain. Kisah itu menyebar lebih cepat dari api, menyalakan percikan harapan di hati banyak orang. Namun, tidak semua menyambut dengan sukacita. Ada pihak-pihak yang merasa terusik, terutama mereka yang selama ini nyaman dengan jarak antara rakyat dan penguasa. Mereka memandang aksi Dedi sebagai ancaman, sebuah gebrakan yang bisa mengguncang tatanan lama. Di ruang-ruang tertutup, suara-suara sumbang mulai muncul, mencari cara untuk meredam gaung yang mulai membesar. Meski begitu, rakyat tak peduli. Bagi mereka, apa yang terjadi hari itu bukan sekadar tontonan. Itu adalah bukti nyata bahwa suara mereka punya arti, bahwa air mata mereka bisa menggerakkan perubahan. Mereka yang tadinya apatis kini merasa perlu bersuara, merasa punya ruang untuk kembali percaya. Sosial media terus dibanjiri testimoni rakyat yang berkata, "Aku juga ingin didengar. Aku juga ingin pemimpin duduk bersama kami." Dedi sendiri malam itu masih duduk bersama beberapa orang di jalanan. Ia tidak buru-buru pergi meski sorotan kamera terus menempel. Baginya, ini bukan panggung politik, melainkan panggilan hati. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, lalu berbisik lirih, "Semoga Tuhan menguatkan langkah ini." Dan entah bagaimana, bisikan itu seakan merambat ke hati rakyat yang melihatnya. Seorang wartawan mendekat, menanyakan apa yang membuatnya berani turun langsung. Dengan tenang ia menjawab, "Karena saya percaya, pemimpin tidak boleh hanya berdiri di podium. Pemimpin harus berani duduk di tanah yang sama dengan rakyatnya." Jawaban itu langsung menjadi kutipan emas, menghiasi judul berita dan memperkuat gelombang simpati yang makin besar. Malam itu, dunia menyaksikan bagaimana air mata rakyat berubah menjadi viral yang tak terbendung. Apa yang semula dianggap hanya aksi kecil di jalanan, kini menjelma jadi cerita nasional yang menginspirasi. Dan di tengah derasnya arus informasi, satu hal menjadi jelas, kejujuran dan keberanian untuk hadir bersama rakyat adalah senjata paling ampuh yang bisa mengguncang negeri. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan menyala, namun suasana di jalanan itu belum juga padam. Rakyat masih berkumpul, sebagian duduk di aspal, sebagian berdiri dengan mata yang masih sembab karena tangis. Namun kini wajah-wajah itu berbeda, ada ketenangan, ada senyum kecil, dan ada rasa percaya yang perlahan tumbuh. Apa yang terjadi sore itu bukan lagi sekadar pertemuan biasa, melainkan peristiwa besar yang sedang menulis sejarahnya sendiri. Puluhan kamera ponsel terus menyala, merekam setiap detik yang menggetarkan. Dari pelukan rakyat, tangis seorang ibu, hingga senyum polos bocah kecil yang meminta sekolah lagi, semua terekam jelas. Dalam hitungan menit, rekaman-rekaman itu mulai menyebar ke media sosial.
Timeline penuh dengan potongan video yang memperlihatkan Dedi duduk di tanah bersama rakyat, menghapus air mata bocah, hingga memeluk pria tua yang penuh luka kecewa. Video pertama yang viral adalah ketika Dedi berjongkok menatap bocah kecil itu. Kalimatnya yang sederhana, "Saya akan berdiri di depan sekolahmu suatu hari nanti," menjadi potongan kata yang menyentuh jutaan hati. Ribuan komentar mengalir deras, "Beginilah seharusnya pemimpin," tulis seseorang. "Air mata saya jatuh tanpa sadar," tulis yang lain. Malam itu, dunia maya dipenuhi keharuan yang sama dengan yang terjadi di jalanan. Media nasional pun tak tinggal diam. Wartawan yang awalnya hanya meliput aksi demo dengan nada tegang kini menulis tajuk berbeda. Momen haru, Dedi Mulyadi duduk bersama rakyat. Air mata pecah di jalanan. Gambar-gambar itu menghiasi layar televisi, membawa suasana emosional ke ruang-ruang keluarga di seluruh negeri. Apa yang awalnya ditakuti akan jadi bentrokan berdarah, justru berubah menjadi kisah persatuan yang tak terduga. Di warung kopi, di terminal, di rumah-rumah sederhana, orang-orang mulai memperbincangkan peristiwa itu. "Lihat, ternyata masih ada pemimpin yang mau mendengarkan," kata seorang bapak sambil menunjukkan layar ponselnya kepada teman-temannya. "Kalau begini, rakyat pasti mau ikut berjuang," sahut yang lain. Kisah itu menyebar lebih cepat dari api, menyalakan percikan harapan di hati banyak orang. Namun, tidak semua menyambut dengan sukacita. Ada pihak-pihak yang merasa terusik, terutama mereka yang selama ini nyaman dengan jarak antara rakyat dan penguasa. Mereka memandang aksi Dedi sebagai ancaman, sebuah gebrakan yang bisa mengguncang tatanan lama. Di ruang-ruang tertutup, suara-suara sumbang mulai muncul, mencari cara untuk meredam gaung yang mulai membesar. Meski begitu, rakyat tak peduli. Bagi mereka, apa yang terjadi hari itu bukan sekadar tontonan. Itu adalah bukti nyata bahwa suara mereka punya arti, bahwa air mata mereka bisa menggerakkan perubahan. Mereka yang tadinya apatis kini merasa perlu bersuara, merasa punya ruang untuk kembali percaya. Sosial media terus dibanjiri testimoni rakyat yang berkata, "Aku juga ingin didengar. Aku juga ingin pemimpin duduk bersama kami." Dedi sendiri malam itu masih duduk bersama beberapa orang di jalanan. Ia tidak buru-buru pergi meski sorotan kamera terus menempel. Baginya, ini bukan panggung politik, melainkan panggilan hati. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, lalu berbisik lirih, "Semoga Tuhan menguatkan langkah ini." Dan entah bagaimana, bisikan itu seakan merambat ke hati rakyat yang melihatnya. Seorang wartawan mendekat, menanyakan apa yang membuatnya berani turun langsung. Dengan tenang ia menjawab, "Karena saya percaya, pemimpin tidak boleh hanya berdiri di podium. Pemimpin harus berani duduk di tanah yang sama dengan rakyatnya." Jawaban itu langsung menjadi kutipan emas, menghiasi judul berita dan memperkuat gelombang simpati yang makin besar. Malam itu, dunia menyaksikan bagaimana air mata rakyat berubah menjadi viral yang tak terbendung. Apa yang semula dianggap hanya aksi kecil di jalanan, kini menjelma jadi cerita nasional yang menginspirasi. Dan di tengah derasnya arus informasi, satu hal menjadi jelas, kejujuran dan keberanian untuk hadir bersama rakyat